Baik, mohon dosen sesuaikan izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Abida Pabingga, NRT 2022.2024.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Di sini saya ingin membahas tentang wacana yang sedang ramai, yaitu rencana agar sekitar 1.000 warga Gaza dievakuasi sementara ke Indonesia. Kenapa wacana ini muncul, apa yang telah diputuskan, dan apa saja tantangannya, ingin saya bahas sekarang. Yang pertama, itu konflik di Gaza telah menyebabkan kerusakan besar dan krisis kemanusiaan yang berat. Indonesia sebagai negara yang bermayoritas beragama Muslim dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina ikut memberi perhatian. Pada tanggal 9 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengevakuasi yang terluka, yang trauma, dan anak-anak yatim dari Gaza ke Indonesia dengan target awal sekitar 1.000 orang untuk sementara. Namun, pemerintah juga dengan tegas menolak konsep pemindahan permanen warga Gaza atau dipaksa keluar dari tanahnya. Jadi, timbul beberapa pertanyaan, yaitu apa sebenarnya yang direncanakan. Pemerintah Indonesia mengusulkan agar warga Gaza yang terluka atau trauma atau anak-anak yatim dievakuasi secara sementara ke Indonesia guna mendapatkan perawatan medis dan perlindungan sementara. Lokasi yang disiapkan adalah Pulau Galang di Kepulauan Riau, pulau yang sebelumnya pernah difungsikan sebagai kamp pengungsi dan memiliki fasilitas medis. Waktu tinggal mereka di Indonesia bersifat sementara, dengan catatan bahwa mereka akan kembali ke Gaza setelah kondisi memungkinkan. Di balik niat kemanusiaan ini ada beberapa tantangan dan kritik yang muncul. Yang pertama, izin dan persetujuan Palestina. Indonesia menyatakan bahwa semua langkah hanya bisa diambil setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Palestina dan negara-negara Arab terkait. Kemudian, resiko pemindahan permanen. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa skema ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah pemindahan permanen warga Gaza yang berpotensi mengganggu hak untuk kembali ke tanah mereka. Kemudian logistik dan keamanan. Bagaimana evakuasi dilakukan, bagaimana pemulangan ke Gaza nanti, dan bagaimana menjamin warga yang dievakuasi tak kehilangan hak mereka. Semuanya kompleks. Kemudian persepsi internasional dan hukum perang. Ada bahwa setiap bentuk pemindahan massal warga sipil dalam kondisi konflik bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional. Perspektif dari Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa inisiatif ini adalah kemanusiaan dan sementara, bukan untuk mengubah demografi atau menggantikan hak warga Gaza. Indonesia juga menawarkan bentuk lain, perawatan medis di dalam maupun luar Gaza, serta mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Namun, Indonesia juga harus berhati-hati, menjaga agar peran kemanusiaannya tidak digunakan sebagai alibi bagi pemindahan paksa atau permanen warga Gaza. Di kesimpulannya, menurut saya, rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia adalah wacana kemanusiaan yang besar dan sangat kompleks. Penuh niat baik, tapi juga rentan terhadap tantangan dan kritik. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.